Ya. Perkenalan tadi ya Mas Oh ya. ya, jadi saya dari Informatika angkatan 23 dan sama dengan Mas Aldo ini. Ya. Ya. Oh ya, saya nanya Mas, kenapa informatika? Kenapa? itu. Pertanyaan bagus. Karena no reason sih sebenarnya. Karena ya saya Gajinya gede. sebelum mengesampingkan hal itu, ada alasan sendiri saya memilih informatika. Jadi waktu saya SMA itu ada teman saya dari SMA lain, dia mendapatkan mata pelajaran informatika. Ya. Dan saya juga dikasih tahu di SMA aku itu ada loh mata pelajaran informatika. Terus saya lihat gimana dia, wah kayaknya seru nih. Ya udah, jadinya saya tertarik, terus ikut besok kuliah ngambil informatika. Terus saya riset, wah ternyata peluangnya Banyak. Ya udah, aku sikat lah. Pertamanya itu di UP. Jangan disebut. Ya itu. Privacy. Itu di suatu universitas di Malang. Dan tapi saya tolak. Sama Mas. Ya gitu. Ya, jadi. Terus Mas Aldo kenapa kok memilih informatika juga? Pertama ya Mas, kalau dilihat-lihat tuh saya kan dari SMA itu kayak ya sama, saya tuh ngeliat tuh orang kayak, apalagi ada kasus-kasus kayak yang beberapa tahun lalu kayak menggerakkan satelit. Ada hacker-hacker yang bergerak gitu kan. Itu kayak wis keren juga ya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi saya kayak kuliah nih bisa nggak ya ngambil cyber security gitu. cyber Apalagi security. peluang kerjanya kan gede. Wah, terus gede banget. Dia juga gede. Banget. Untuk sampai 2000 ini. Apa yang katanya generasi Indonesia Emas? Ya, 2000 berapa ya? 2040 kan? Ya, 2040. Ya. Itu walaupun sampai masa itu kita itu adalah masa untuk kita bersinar. Karena teknologi itu nggak pernah habis, justru makin berkembang. Terus. Justru yang nggak bisa mengikuti teknologi adalah orang yang merugi untuk di dunia. Ya. Nggak bisa apa-apa. Iya. Sekarang orang minimal kerja harus bisa pakai Word. Iya harus serba teknologi sekarang. Harus. Ini aja pakai teknologi. Iya. Ini ngerekam ini. Ya, Semuanya. Teknologi semua. Iya. Ya. Jadi gimana Mas? Apakah ekspektasi Mas selama mau berkuliah di Jogja itu sesuai dengan apa yang diharapkan? Kurang lebih sih iya, cuman yang nggak diharapkan itu ya bukan nggak diharapkan, cuman planning B ya toh. Itu saya kan berharapnya di negeri itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman untuk permasalahan di prodinya ya, itu saya udah kayak sebelum masuk kuliah pun saya udah belajar otodidak kan. Jadi udah ada gambaran nih. Ternyata emang bener nggak jauh beda dari yang saya pelajari sebelumnya sebelum masuk kuliah. Jadi gitu. Jadi ya kalau mau dikatakan kaget dengan materinya ya nggak begitu kaget juga sih. Cuman ya adalah bahasa pemrograman yang sudah paham. Yang enggak yang asing gitu loh. Jadi waktu belajar pertama kali itu ya masih kikuk kayak orang baru kenal. That's the point. Ya, terus untuk keluh kesah saya Mas Aldo selama kuliah informatika di Sanata Dharma itu gimana? Keluh kesahnya ya? Atau sebenarnya ada kesan menarik kah? Ada apa? Ya, kesannya itu setiap pelajaran Alpro ya terutama itu excited banget. Saya juga excited. Karena dosennya siapa? Bu Prima Rosa bilang. Kami sayang ibu, Bu. Sayang ibu banget. Gila. Ya itulah kesannya di situ excited banget ya. Walaupun seminggu itu cuma 2 kali ya. Iya, 2 kali. Kalau bisa tuh dari Senin sampai Jumat itu yang lain mata kuliah ibu terus. Kalau bisa. Yang lain nggak usah, Bu. Yang lain nggak usah. Kami perlu Alpro mulu harus itu. Biar apa Mas? Biar bisa lulus cepat dan freelance lah. Nah, itu tujuan semua yang orang. diharapkan, Bu. Iya. Jadi kesan pesannya gimana tadi? Ya kesannya kan tadi saya excited kalau ada pembelajaran Alpro. Ya. Nah, terus kalau buat keluh kesahnya tuh kayak gimana ya? Mungkin setiap
laprak itu. Ya. Soalnya itu memecahkannya itu mungkin menurut saya itu kayak sedikit ya berjuang banget lah buat mecahin soalnya. Dari satu Iya, case yang diberikan oleh iya, Bu Rosa itu Bu tadi Rosa ya. itu tadi ya. Iya. Ya karena kan Alpro kan butuh logika yang mantep juga harus logika buat bener. ngerjainnya. Iya. Ya gitulah. Tapi ya harus bisa sih. Terus dari mata kuliah lain, misalkan dari mata kuliah atau apa gitu. Kalau ke saya, Iya. waduh. Enggak apa-apa. Apa tangin aja di sini. Sebenarnya Anda sudah tahu. Tapi media belum tahu. Hari Senin. Sudah. Cukup. Sudah cukup sampai sini. Cukup. Kalau saya sih kesan-kesannya ya itu tadi kayak menarik banget mata kuliah. Khususnya algoritma pemrograman ya. Karena Tujuannya kan itu ya. iya, tujuannya itu. Dan jujur bagi saya mata kuliah yang lain itu cuman untuk menyokong skill dari pemrograman kita. Iya, Misalkan kayak untuk mengasah logika, dan misalkan untuk ada satu mata kuliah yang bahasa Indonesia itu ya untuk bagaimana cara kita menulis laporan atau segala macam gitu. Jadi ya sebenarnya mudah sih, cuman yang susah itu manajemen waktu. Manajemen waktu. Tugasnya banyak, tinggal main HP. Ya. Wah, godaan ini besar. Godaan besar. Jadi pesan saya adalah kalau ada tugas Kerjakan langsung. kerjakan mepet deadline. Biasa gitu loh. karena saya merasakan loh Mas Aldo. Saya itu waktu mengerjakan soal sesulit apapun, waktu mepet deadline bakal selesai. Dan probabilitas mendapatkan nilai bagus tuh tinggi. Wah, kayaknya aku tahu ini Mas. Apa? Tugas yang mana? Udah, jangan disebutkan di sini. Kemarin ada guys. Lain Hamin 1 hari ya. Hamin 1 jari, Hamin 1 jam. Bukan 1 jam juga sih. Ya beberapa menit. Adalah ya yang 1 jam. Adalah. Anaknya adalah. Adalah. Itu lagi. Belum muncul. Nanti muncul. kita tanya-tanya Iya. ya guys ya. Ya, terus untuk tentang kehidupan Mas Aldo di Jogja bagaimana? Ya pastinya pengeluaran. Oke. Duit. Karena gini Mas, saya ini sebenarnya bimbang antara masak apa enggak tuh sama. Pengeluarannya itu sama. Kok masak juga butuh kayak bahan-bahan. Nah, tapi sedangkan depan kos saya nasi campur di sana ya biasa. 8.000. Sudah full sayur. Jadi saya tergoda gitu kayak. Wah, beli aja lah gitu lah. Terus beli terus apalagi kalau malam sambil nugas kan butuh cemilan ini. Jadi beli apa gitu ya. Akhirnya Grab. Waduh, itu tuh setannya itu tuh. Tolong endorse saya. Cocok ini, cocok. Boleh. Mulai di story ya. DM aja Kak. DM aja. Hai Aldo.s. Saya Pirja aja. Boleh ya? Boleh. Calling aja. Terus untuk selain biaya hidup untuk pengeluaran lah, selain itu apa Mas? Ada keluh kesah kah atau apa? Ya mungkin ya ada homesick dikit ya, karena saya kan di sini keluarga juga ada, cuma jauh banget. Jauh. Kayak nggak deket gitu kan. Jadi saya nggak pernah. Ya itu sih termasuk itu. Jadi kayak kaget dikit lah ya. Biasanya kan apa-apa kayak apa-apa ibu gimana masak apa, masak udah disiapin. Nah sekarang harus mikirin ini makan apa. Beres kelas makan apa ya. Bingung ini, akhirnya nggak jadi sampai kelas berikutnya. Ya untuk Mas Firja apa Mas? Nah kalau keresahan saya sih itu sih bangun pagi. Kalau aku tuh bener bangun pagi tuh susah banget, serius. Karena biasanya di sekolah kalau di rumah kalau waktu SMA kan kita masuk jam berapa? Jam 6:30. Kalau di sekolahku 6.45. 6.45 ya. 6.45 itu udah baru masuk. Udah mulai nyanyi Indonesia Raya lah. Ya. Nah, aku 6.45 baru selesai mandi.
baru mau naik Sama. motor tuh. Baru mau naik motor tuh, mau berangkat. Sama. Kan? 6.45 baru mau naik motor. Iya, benar. Jadi saya sama satpam sekolah itu udah akrab banget gara-gara ya itu sering tepat waktu, tepat jam 7. Ada apa? Hah? Ya udah bawa sini. Ya, jadi gimana Mas tadi? Ya mungkin dari kebiasaan SMA itulah saya juga sampai sekarang masih susah untuk membagi waktu. Susah bagi waktu ya. Susah bagi waktu. Karena kalau SMA kan udah terjadwal. Iya terjadwal, tapi ya sering lah untuk bangun siang gitu. Kan juga kalau di rumah masih dibangunin. Iya sih, Sekarang ada yang kalau bangunin. Ada yang bangunin sekarang. Apalagi baru putus. Aduh, udah. Aduh, mangklam banget. Kalau saya kan masih ada ya. Aduh. Sorry aja nih. Wah. Aduh, gitu loh ya. Ya, jadi gitu sih. Dan yang lainnya sih kurang lebih sama dengan apa? Dengan keluh kesah anak kos yang lain, yaitu permasalahan manajemen uang. Nah, ini dia. Ini dia, guys. Ini dia. Bentar Mas. Ini dia. Nah, Ya, ini yang saya katakan tadi, Mas Krisna. Saya hai dulu, saya hai. ini sambil makan mie, guys. Kita sambil makan mie dulu karena lapar. BTW, Karena mie adalah identik dengan mahasiswa. Iya, benar. Anak kos. Apalagi makanan akhir bulan, Bos. Wah, bener banget. Tanggal berapa ini ya? Pertengahan. Masih pertengahan. Itu pertengahan tuh bagi kami udah akhir bulan. Waduh banget ini. Waduh. Gawat banget. Oh, makasih banyak Mas Krisna ya udah Makasih ya, Mas. dimasakin dari tadi ya. Ya. BTW ini waktu podcast kita berapa ya, Mas? Yes, nggak lama-lama lah kayaknya. Oh iya, sebelum itu Mas Krisna mau memperkenalkan diri dulu di kamera. Oke. Dek, kasih tunjuk mukanya. Perkenalkan, nama saya Krisna. Ya, Krisna sih. Krisna siapa, Mas? Ya. Krisna banyak. Krisna banyak. Tapi ini Krisna beda. udah, Pak. Panjang. Kayak kereta, jangan. Ya. Dari mana asalnya, Mas? Dari Magelang, Mas. Magelang. Magelang. Oh. Terus kok bisa nyasar ke Sanata Dharma di Jogja sini? Kenapa, Mas? Kalau saya dan Mas Aldo tadi ya gara-gara ketolak. Sama, Mas. Oh, sama. Bedanya saya udah ketolak 10 kali. Waduh. Ketolak satu kali aja sakit ya. Saya cuma 2 kali loh. 10. Gimana tuh rasanya, Mas? 10 kali, Mas. Mati rasa, Mas. Mati rasa anjir. Aduh. Yang pertama masih sakit. masih sakit. Kedua agak lah. sakit lagi. Ketiga, keempat tuh udah. Wah, udah terbiasa. Apa? Ini udah pasti. Ini enggak buka pengumuman ini ya. pengumuman. Ah, tolak lagi. Udah. Biarin. Udah biarin. Tiap hari merah, Mas. Nungguin Gak tiap hari apa-apa, kan. kata meme apa warna merah, warna cinta. Warna cinta. Ini bukan cinta, weh. Walah weh. Cinta pun ditolak pun. Waduh. Udah kita makan dulu. Mas. Berarti anggota yang tidak bisa dibangunin pagi ini ada 2. Ada 2. Siapa aja, Mas? Tadi kan ada saya. Terus tadi siapa? Wah, Mas Krisna juga susah bangun pagi ya ternyata ya. Kata siapa? Oh. Tanpa dibangunin, Mas. Tanpa dibangunin. Walaupun sebenarnya itu kalau dibangunin pasangan itu bukan tanpa dibangunin sih, nggak ada yang ngebangunin. nggak ada yang ngebangunin. Padahal mau. Siapa sih nggak mau dibangunin? Siapa sih yang nggak mau dibangunin? Ditelepon pagi-pagi. Iya ampun. Sedih, Mas. Sedih. Gak apa-apa. Saya juga. Ini setan ini. ini setan. Kita makan dulu ya. Lapar soalnya. Makan, Bos. Ini mie Indomie. Sebut merek dong. Indomie boleh endorse ya? Boleh. Udah 2 yang masuk tadi. Oh iya, udah 2. Udah 2. Oh. Enak sih. Buatan siapa dulu tau? Cuman kekurangannya satu maksudnya. Apa itu? Kurang banyak. Ngelunjak ya? Jadi tadi saya sama Aldo kan sudah membicarakan banyak hal nih, termasuk dan juga oh ya, Mas Krisna ini dari prodi apa aja? Dari prodi apa? Dari prodi apa aja? Dari prodi informatika, Mas. Oh, sama ya. Sama. Tahun angkatan?
Tahun angkatan berapa? 23. Oh 23, sama berarti kita ya. Mana? Ya alasan Mas Krisna milih prodi informatika tuh apa? Sebenarnya prodi yang saya ingin tuh kedokteran. Berat ya. Gara-gara ketolak 10 kali. Sudahlah, terima saja gak diterima ya. Itu pun awalnya mau masuk sadar di mana mas? Pilihan terakhir. Awalnya apa mas? Awalnya ketolak PTN Ketolak di mana di sadar mas? Prodi di apa? farmasi. Waduh. 11-12 lah ya. Ya enggak, itu artinya Anda cuma ditakdirkan untuk informatika. Ngoding mas. Ngoding. Pusing, Mas. Ngoding. Kamu itu nggak dikhususkan untuk membedah orang. Iya, mengobati orang itu nggak ada. Kamu harus ngoding. Ngoding. Kamu harus ngoding. Membedah soal. Nah, membedah program. Kasus aja pusing apa. Itu makanya tuh, Tuhan tahu kapasitasmu itu untuk di informatika. Ya gitu. Walaupun sekarang mungkin masih pusing, besok-besok Pusing masih banget. Gak pusing mas. Apa? Mati. Aduh, jangan dong. Bukan tren bunuh diri ya? Bukan. Tren bunuh diri ya? Gak sakit apapun jangan ikut trennya. Jangan. Ini Indo itu masih enak, cuy. Masih enak. Masa kamu nggak mau ngerasain ini lagi? Please endorse me. Endorse kita. Hai Aldo.s. Ya, Firzi aja. Enggak deh. Gak usah deh. Gak usah. Dia nggak bisa endorse. IG-nya private, guys. Ya. So Punya lu private ya? kan karena ada ceweknya. Oh, gitu. Tinggal tunggu aja sih kita sih. Tapi dagang Guys, mas. doain sampai pelaminan, amin. Amin pindah Hindu. Oh ya, Mas Krisna. Apa? Tadi kan juga kita membicarakan tentang biaya hidup dan kayak permasalahan selama hidup di Jogja, dan juga Mas Krisna ini ngekos atau Punya rumah atau punya rumah atau gimana? Ngekos mas. Ngekos. Berarti rantau juga sama. Enggak lah, cuman hasilnya bisa PP tapi males. Cok. Oh, berarti ya tetap aja ngekos kan? Iya, Ya, rantau. pulang. Tetap aja rantau. Nah, permasalahan selama Mas Krisna ngekos ini apa aja tuh, Mas? Uang mas. sama ya. Sama, teman-teman. Intinya itu uang. Uangnya kenapa tuh, Mas? Kurang. 1 minggu dikirim udah habis. Waduh. Berapa tuh mas? Berapa tuh, Mas? Aduh, jangan Aduh, sebut. jangan disebut di sini. Berapa, Mas? Aduh. Oke. Di akhir aja. Oke. Nanti kita sebut di akhir ya, teman-teman. Jadi selain tentang keuangan, ada masalah lain nggak, Mas? Atau apa hubungan dengan teman kos atau apa gitu? Biasa aja sih. Biasa aja. Baik semuanya. Berarti Baik. flat aja ya hidupmu. Flat lah ya. Balik tinggal balik pun. Terus Emang kalian. Gitu loh ya. Tenang guys. Tenang. Tiap akhir tahun pulang. Kalau ada uang. Pasti pulang. Pasti pulang. Kita gimana caranya nebeng gimana? truk? Nggak tahu. Pulang ngapain mas? Nebeng pesawat. Hah? Pulang ngapain mas? Ya pasti ketemu keluarga. Pasti ketemu keluarga. Perbaikan gizi. Perbaikan gizi. Bener. Ada lagi sih sebenarnya. Apa itu? Ketemu pacar lah. Aduh. Kalau pacarnya di sana punya gebetan baru enggak. gimana? Ini contoh-contoh pemikiran orang habis putus guys. Aduh. Sama loh mas. Iya. Aduh. Cuman saya di sini netral ya. Oh ya. Permasalahan waktu sampean kuliah di informatika itu apa sih? Yang bikin resah banget gitu. Apa ya sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Ada dong. Ada dong, harus ada dong. sih. Masih galau kedokteran. Oh. Berarti sambil ngoding pikirannya tuh sambil bedah orang. Wah. Bedah orang. Aduh. Kasusnya nih kedokteran itu, aduh. Nggak apa-apa. Siapa tahu nanti bisa buat suntikan otomatis kan. Teknologi. Bisa. Nanti orang nggak usah diobatin, langsung di coding aja. Bener. Itu orang mas. Maaf. Orang ya. Loh, siapa tahu? Siapa tahu, semakin berkembangnya teknologi tidak menutup kemungkinan Bener. untuk adanya nanoteknologi. Bener. Lah, bisa. Baru kepikiran ya. Bisa. GPS aja bisa taruh dalam tubuh. Nah, bisa. 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 Ya udah buat. Bisa. Udah, ayo buat. Setidaknya kalau nggak masuk kedokteran
berguna buat dunia kedokteran. Nah, walaupun kita tidak jadi dokter, kita bisa membantu dokter. Paling dapat makasih. Oh, dapat Nggak ucapan makasih. 2M, Cok. Dapat Gak cuma makasih, dapat cuan, dapat pengalaman. Kita dibayar 2M loh. Makasih, Mas. Bener. Makasih Mas. Makasih, Mas. 2M. 2M tuh. Banyak banget. Makasih, Mas. Makasih. Itu banyak banget loh. Banyak banget. Itu berharga banget. Cuman makasih. Ya, terus mungkin karena durasi sudah lumayan kita berbincang. Bincang di sini Ya. ya. Ada nggak pesan untuk kan kita sama-sama Sangat ada. yang ketolak di PTN kan ya, dan ada nggak pesan untuk mereka yang sekarang lagi ngejar PTN atau yang lagi ketolak PTN atau yang mereka sudah keterima di swasta tapi masih belum terima? Iya, bener. Ada nggak untuk dari Mas Krisna? Mas Krisna dulu. Oke. Nggak semua PTN tuh bagus ya. Tergantung Sama. Kayaknya. tergantung kitanya. Nah, Swasta juga bagus. Swasta bagus. Lulus dari manapun pun kita bisa, walaupun nggak harus di negeri. Nah. Kita bisa sukses dari jalan manapun. Nah. Ingat itu. Poinnya adalah dari personal kita sendiri. diri sendiri. Ya. Terus untuk yang lagi ngejar PTN nih, yang Semangat aja deh. semangat. Semangat. Semoga tidak dapat merah deh. Semangat. Karena Sakit merah. Apalagi tahun depan udah mulai SNBP kan ya. Wah, semangat untuk kalian. sadar udah buka aneh guys. Sudah mulai pendaftaran ya. Ya, udah gelombang berapa ini? 3. Sudah. Terus untuk Mas Aldo ada nggak pesan dan Yang pertama buat yang apa dulu nih Mas? terserah. Untuk yang PTN ya sama kayak Mas Krisna tadi, itu semua tuh tergantung skill dan keseriusan kalian belajar sendiri. Dari manapun kalian mau kursus juga pun bisa sebenarnya ya. Itu pun kalau kalian serius itu, wah itu pasti jadi banget ya. Nah, untuk yang mungkin nggak keterima PTN itu jangan sesali lah, masih ada banyak cara lain, bisa kuliah di mana atau enggak otodidak pun bisa ya. Kalau untuk informatika kayak gitu kan banyak di channel YouTube. Gap year juga bisa. Nah, gap Gap year juga year bisa. Belajar yang fokus, jangan main-main. Nah, bener Nah, tuh. Kalau Jangan gap year, pacaran. jangan cari alasan santai dengan gap year. Nah, Betul. Jangan sia-siakan waktumu loh. bener. Nah, Waktu nggak bisa diulang lagi, guys. ya, buat yang mau ngambil PTN nih tahun depan atau kapan, saya saranin sih SNBP itu jangan diutamain ya. Kalian jangan terlalu pede dengan SNBP. SNBP itu aduh susah. Bener-bener jauh Banget. langit. Udah Langit itu banget. bukan mitos, itu beneran. Iya, benar. Beneran. Tergantung peringkat sekolah kalian. Benar. Dan Sorry, kamu Pak Nadiem Makarim. Nah, Belum tentu, Mas. Belum tentu. belum tentu. Nah, Oke. terus untuk pesan yang lagi di swasta dan lagi kayak masih belum move on tuh dari negeri. Sebenarnya ini kesalahan besar ya guys. Kalian tuh harus move on. Kalau kalian ngambil misalkan kalian udah poinnya kalian di situ, walaupun kalian gagal itu kalian harus fokus di situ terus guys. Jadi kalian nggak boleh mikirin yang lain. Kalian harus belajar tentang itu dan nggak boleh mikirin yang lain gitu ya Mas ya. Contohnya yang tetap tadi masih fokus. kepikiran. Intinya ikhlas. Intinya ikhlas. Kalian tuh harus ikhlas terus. Kalian harus fokus. Oh ini ini prodi yang ku ambil. Jadi itu harus kalian seriusin lah ya. Jangan Bener. buang-buang waktu, buang-buang duit. Bener banget. Oke, swasta tuh mahal. Nggak semua bisa kuliah. Gak semua bisa kuliah. Kalian di swasta kalian misalkan kecewa nggak di negeri. berkorban uang lebih Iya, banyak. bener. Serius. Benar. Korban waktu. Korban waktu, korban usaha. Banyak banget. Jangan ya. Aduh. Kalau sakit kalian itu. sudah mulai lelah, ingat kata tukang parkir. Apa kata tukang parkir? Nggak tahu. Nggak. Kalau kalian sudah mulai lelah dan udah capek sama dunia tuh. Dekatinlah kepada Tuhan lagi. Nah, dan juga jangan coba ingat-ingat dengan wajah orang tua kalian. Itu nunggu kalian banget loh guys buat Iya, sukses itu. Iya. Apalagi anak pertama, banyak harapan. Anak pertama Mas. Anak pertama. Anak pertama. Anak pertama. Anak pertama. Pertama, guys.
Ya anak ampun. pertama semua nih. Aduh, beban nih. Aduh, ini berat banget, kalau ini jalan pegel nih susah. pegel banget. Ini gini kalau jalan. Ah, Bawa laptop, nenteng laptop 2 kilo. Apalagi ya kalau jatuh dari motor kan ya. Iya, itu sakit banget sih. Aduh. Aduh. Jangan dipamerin gitu lah. Jadi pamerin. Nanti sensor lah ya. Ya. Nah, ya udah, gitu Terus aja sih Mas. pesan saya untuk yang lagi yang lagi kuliah di swasta dan masih belum move on, ya sama, kurang lebih sama. Kalian tetap alasan kalian masuk swasta itu apa? Benar. Nah, walaupun kalian masih belum move on, tetap ingat tujuan awal kalian berkuliah di swasta itu apa. Jangan sampai gara-gara belum move on jadi sudah mengambil-ambilkan uang Benar. dan waktu. Wow, itu parah banget sih kalau kalian. Dan diingat ya, kalau udah masuk swasta jangan pernah ngundurin diri. Kasihan uang. Nah, Kalian ngeluarin duit segitu bisa uang buat gedung apa? mahal. Uang Jangan ya, gedung jangan, mahal. jangan. Uang gedung di swasta bisa buat UKT di negeri. Benar. Jangan ya. Terus yang lagi berjuang mau masuk PTN nih, semangat buat kalian. Semangat Jangan lah ya. menyerah. Benar. Terus belajar tentang apapun itu. Kalau kalian jangan porsir 24 jam kalian untuk belajar. Ada waktu untuk Refresh kalian juga lah. refresh, untuk waktu kalian sama keluarga, Benar. untuk Tuhan jangan lupa. Tuhan itu Intinya penting. Tuhan jangan dilupain. Jangan dilupain. Kalau kalian mau apapun, dekati Tuhan Ya kalian. benar. Dan Tambahan jalur langit. nah, itu dia. Dan ibu kalian guys, jangan sampai bikin sakit hati. Jangan dikecewain. Yes, betul sekali. Dan pesan dari saya untuk kalian yang lagi capek-capeknya menjalani hidup ini. Tuhan tahu takaran kalian dan Tuhan tidak akan menguji kalian di luar kemampuan kalian. Benar. Sudah. Tuhan tuh punya rencana yang baik guys ya. Kalian mau gimana pun tuh pasti Tuhan tuh udah atur. Nah, sudah ada jalan. Bentar Mas, saya ada satu pertanyaan lagi. Apa? Kan ada siswa yang SMA lulus lebih milih nggak kuliah daripada kuliah. Itu gimana pendapat kalian? Mungkin dia memang punya pilihan lain. Misalkan dia mau ambil TNI kah, atau mereka mau langsung kerja kah, atau mau langsung nikah mungkin. Kita nggak ada yang tahu. Itu rencana mereka. Cuman kita doakan yang terbaik untuk mereka. Oke. Ini nggak kuliah karena apa nih Mas? Apa Banyak ekonomi? Banyak alasan. Banyak alasan. Tapi dia sanggup buat Artinya kuliah. sanggup buat kuliah, tapi lebih milih nggak kuliah. Kalau cuman alasannya males, Itu. mending kita pukul saja kepalanya. Info lokasi ya. Info lokasi. Info lokasi ya. Info lokasi saja. Info kita lokasi buat pukul. tempat saya itu jaga ya. Jangan ya. Kalau kalian bisa kuliah tuh kuliah. Kalau bisa kuliah, kuliah. Mending uangnya buat saya. Kalau enggak, belajar di tempat lain aja. Yang penting kalian belajar dan berguna untuk semua. Mohon maaf ya. Sekarang nih pekerjaan tuh kayak membutuhkan titel gitu. Bukan apa ya? Bukan maksudnya nggak kuliah terus nggak Sekarang Tapi buat tetap daftar perusahaan tuh minimal S1. Iya banyak yang seperti itu banyak. Tapi ada juga yang enggak. Ya. Oke. Jadi ya gitu lah. Kalau kalian bisa kuliah ya kuliah aja, jalanin. Kuliah tuh nggak seburuk itu kok, nggak secapek itu. Ya secapek itu. Nggak tahu kalau Cuman- semester depan. Nggak secapek itu, cuman capek banget. Nggak, kalau kalian jalaninnya enjoy tanpa beban, kayak sudahlah. Nggak usah dipikirin banget lah. Let it flow aja. Let it flow. Benar. Bener tuh. Asal jalan ambil teknik. Aduh. Senyum terus. Senyum terus. ST. Karena teknik itu senyum terus. Informatika bukan ST lagi. Oh iya. Eskom. Eskom. Apa Sarjana komplit. Lah. Bukan komplit. Apa? Kom. Kom. Oke. Ini sudah lebih dari durasi Iya. kita guys. Udah. Mungkin kita akhiri saja. Akhirnya saja ya guys ya. Video. Jadi buat kalian semangat terus. Jangan lupa bahagia. Wah. Aduh. Tetap jalanin hidup ya. Oke, dadah. Jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Ingat. Oke, dadah. Dadah. Sadaka Dharma menunggumu. Dadah.